Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik modifikasi perilaku. Terdapat 4 ciri utama modifikasi perilaku, yaitu yang pertama adalah fokus pada perilaku, dan yang kedua adalah menekankan pengaruh belajar dan lingkungan, dan yang ketiga adalah mengikuti pendekatan ilmiah, dan yang terakhir adalah menggunakan metode-metode aktif dan pragmatik untuk mengubah perilaku. Baik, selanjutnya adalah teknik modifikasi perilaku. Yang pertama adalah teknik reinforcement. Secara umum para psikolog behavioristik lebih menyukai istilah reinforcement atau penguatan, karena reward ataupun hadiah ataupun ganjaran memiliki sedikit konotasi mentalistik dan berasosiasi dengan kepuasan, yaitu suatu keadaan batiniah yang tidak dapat diamati. Jenis reinforcement itu sendiri ada terbagi menjadi dua, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Teknik token ekonomi adalah salah satu bentuk perubahan perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang disukai dan mengurangi perilaku yang tidak disukai dengan menggunakan token ataupun koin. Seseorang individu akan menerima token dengan segera setelah menampilkan perilaku yang disenangi. Sebaliknya, akan mendapatkan pengurangan token jika menampilkan perilaku yang tidak disukai. Token-token ini akan dikumpulkan dan kemudian dapat dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu dan dapat ditukarkan dengan sesuatu ataupun dengan hadiah yang berkesan. Selanjutnya adalah teknik asertif. Asertif merupakan pelatihan keterampilan sosial berupa kemampuan untuk menolak permintaan, mengekspresikan perasaan positif dan negatif, berinisiatif, mengajak, mengakhiri pembicaraan, membuat permintaan pribadi tanpa menderita karena terlalu stres. Assertive training ini atau latihan asertif ini adalah prosedur latihan yang diberikan untuk membantu meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dirasakan ataupun dipikirkan. Selanjutnya adalah teknik punishment. Teknik punishment ataupun hukuman adalah hukuman yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh pendidik. Sesuatu pelanggaran atau kejahatan atau kesalahan. Punishment ini diberikan guru kepada anak karena anak melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Punishment akan membuat anak menyesali perbuatan itu. Selanjutnya adalah teknik ekstinsi. Ekstinsi ini merupakan satu penghentian penguatan jika dalam suatu kasus di mana pada perilaku sebelumnya individu mendapatkan penguatan, maka kemudian tidak lagi dikuatkan sehingga akan ada kecenderungan penurunan perilaku. Hal ini yang dinamakan munculnya suatu pelenyapan atau pemusnahan. Extension adalah sebuah prinsip dasar perilaku. Selanjutnya adalah teknik aversi. Teknik aversi menurut Hasan, aversi adalah perasaan tidak senang atau suka terhadap benda, orang, tingkah laku, atau situasi tertentu. Teknik aversi ini dapat mengontrol perilaku dengan berbagai cara. Teori ini pada dasarnya digunakan karena dua alasan. Yang pertama untuk menghambat atau mengurangi perilaku yang tidak dikehendaki, dan kemudian yang kedua memberikan stimulus yang dibenci atau menyakitkan. Yang selanjutnya adalah teknik santiasi. Santiasi adalah suatu prosedur menyeluruh seseorang melakukan perbuatan berulang-ulang sehingga ia menjadi lelah ataupun jera. Selanjutnya adalah teknik time out. Time out adalah jenis hukuman negatif untuk menghilangkan penguatan positif yang diterima anak setiap kali melakukan perilaku maladaptif. Yang kesembilan itu ada teknik manajemen diri. Nah, jadi pada teknik manajemen diri ini atau self management atau pengelolaan diri adalah suatu strategi pengubahan perilaku yang dapat dalam proses konseling mengarahkan perubahan perilakunya sendiri dengan suatu teknik atau kombinasi teknik terapeutik. Yang ke-10 adalah teknik shaping. Shaping atau membentuk didefinisikan sebagai penguatan diferensial dari pendekatan yang berurutan dari perilaku target sampai orang tertentu menunjukkan perilaku target. Yang ke-11 adalah teknik prompting. Prompting atau dorongan atau bantuan adalah rancangan yang diberikan sebelum atau selama kinerja sebuah perilaku. Mereka membantu perilaku terjadi sehingga guru dapat memberikan penguatan. Yang terakhir adalah yang ke-12, funding. Funding atau memudarkan atau mengurangi bantuan adalah salah satu cara untuk mentransfer kontrol stimulus dari ke stimulus diskriminasi. Dia secara terhadap menghapus dorongan atau bantuan sampai perilaku itu terjadi di hadapan stimulus diskriminasi tanpa rangsangan tambahan.
Selanjutnya adalah identitas anak. Identitas anak ini yang pertama nama, Nurbaiti, tempat dan tanggal lahir ataupun umur, Banjarmasin, tanggal 1 Juni 2011, sekarang berusia 10 tahun, jenis kelamin itu perempuan, agama Islam, status anak adalah kandung, anak dari jumlah saudara anak pertama, nama sekolahan SDLB YPLB, kelas 2, alamat Jalan Tembus Mantuil, Komplek Warga Indah 7, Blok D nomor 64. Analisis hasil identifikasi. Analisis hasil identifikasi ini berdasarkan hasil observasi. Baiti ini suka sekali bergerak atau pindah-pindah tempat. Baiti juga gerak-gerak dengan tangannya atau kakinya. Kaki dan tangan itu tidak pernah diam, selalu bergerak. Baiti suka pindah-pindah tempat, duduk saat pelajaran berlangsung. Baiti juga suka memanjat pohon, memanjat dinding rumah. Tapi untuk memanjat dinding rumah sendiri itu jarang, tapi bisa memanjat-manjat dinding rumah. Selain itu, Baiti juga tidak betah hanya duduk diam. Baiti dalam pelajaran diminta oleh gurunya untuk mengerjakan tugas sulit. Saat diminta mengerjakan tugas dan diminta diam, Baiti sangat gelisah. Saat bermain bersama teman-temannya juga, Baiti tidak dapat diam. Baiti sulit diam saat melakukan aktivitas yang menarik hatinya. Pada Baiti juga senang berpergian menggunakan sepeda dengan gaya mengebut. Baiti ini selalu berkeinginan untuk bermain atau beraktivitas. Jadi menurut hasil dari observasi ini dapat disimpulkan bahwa Baiti ini termasuk anak ADHD. Analisis hasil identifikasi berdasarkan hasil wawancara. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada orang tua anak, ternyata pada riwayat saat ibu mengandung, ibu sering mengalami sakit-sakitan seperti sering tidak normal tekanan darahnya, dan pada trimester pertama, ibu mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi makanan. Dalam proses kelahiran pun ibu mengalami kesulitan dalam proses kelahirannya karena lambatnya kontraksi sehingga ibu diharuskan untuk mendapatkan obat perangsang saat melahirkan. Kemudian dalam pengembangan anaknya juga sering mengalami panas sehingga mengalami kejang-kejang hebat. Dalam aktivitas di rumah, berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa anak ini selalu melakukan aktivitas dan tidak mau diam serta ingin melakukan sesuatu terus-menerus. Sebagai contohnya, ketika anak di rumah, anak akan bermain air. Kemudian setelah itu anak akan bermain sepeda. Setelah itu anak bermain trombol dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang secara terus-menerus dan bersambung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problema perilaku anak. Jadi yang pertama adalah perilaku berkelebihan. Nah, perilaku berkelebihan yang dimiliki oleh anak ini ada yang pertama, yaitu anak berkata-kata kasar. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua, anak suka memukul orang lain. Nah, untuk Baiti sendiri itu terkadang dia bisa memukul orang lain, baik itu memukul ibunya, gurunya, dan temannya. Baiti ini memukul orang lain dikarenakan ia ingin mendapatkan suatu perhatian. Selanjutnya yaitu anak tidak dapat duduk diam. Nah, pada Baiti ini termasuk ke dalam anak ADHD atau hiperaktif. Nah, jadi di mana ketika dia melakukan sesuatu yang mengharuskan dia untuk diam itu sangat sulit. Misalnya saja pada duduk diam saat belajar itu hanya bertahan paling lama kurang lebih 2-5 menit. Setelah itu Baiti melakukan aktivitas lain, entah itu mengambil minuman atau jalan keluar dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu perilaku berkekurangan. Nah, perilaku yang berkekurangan
dari anak, yaitu tidak dapat fokus belajar. Nah, pada baiti ini sangat sulit untuk fokus dalam belajar karena baiti mudah bosan dalam belajar, dan saat belajar anak minta diperhatikan sepanjang pembelajaran. Jadi dalam belajar paling hanya bertahan 1-2 menit. Baiti memperhatikan apa yang dijelaskan. Setelah itu, Baiti tidak lagi memperhatikan apa yang dijelaskan, malah bermain. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis hasil asesmen. Yang pertama yaitu analisis fungsi dengan formula ABC. Jadi untuk perilaku yang berkelebihan, analisis hasil asesmennya yang pertama yaitu anak berkata-kata kasar. Nah, untuk antecedennya sendiri yaitu adalah pola asuh orang tua yang sering mengucapkan kata-kata kasar. Kemudian behaviornya adalah sering berkata-kata kasar. Kemudian konsekuensinya adalah orang tua menjadi malu. Nah, anak menjadi sering diolok-olok atau dicibir orang lain. Selanjutnya yaitu kasus yang kedua adalah suka memukul orang lain. Untuk antecedennya sendiri yaitu anak tidak suka ketika ditegur, dan kemudian anak emosi. Kemudian untuk behaviornya anak memukul orang lain. Kemudian untuk konsekuensinya adalah dapat membuat orang lain sakit akibat pukulannya. Yang ketiga yaitu anak tidak dapat duduk diam. Nah, untuk antecedennya adalah anak merasa cepat bosan dan ingin melakukan sesuatu. Kemudian untuk behaviornya anak tidak dapat duduk diam. Kemudian konsekuensinya adalah rumah menjadi berantakan dan orang tua menjadi lelah. Selanjutnya yaitu adalah analisis asesmen dengan formula ABC mengenai perilaku berkekurangan. Untuk antecedennya adalah anak mudah bosan ketika belajar dan anak minta selalu diperhatikan. Kemudian untuk behaviornya adalah anak tidak fokus belajar, dan selanjutnya untuk konsekuensinya anak tidak paham dengan materi pelajaran. Hingga saat ini anak duduk di kelas 2 dan anak masih tidak bisa berhitung 1-10. Anak juga belum dapat menulis huruf dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan hasil analisis fungsi dengan formula ABC. Dalam praktek modifikasi perilaku ini yang akan dikenai perlakuan adalah Nurbaiti yang berusia 10 tahun bersekolah di SDLB YPLB dan yang akan diikut sertakan dalam pemberian perlakuan adalah orang tua, karena orang tualah yang banyak menghabiskan waktu bersama anak. Kemudian selanjutnya dalam praktek modifikasi perilaku ini, sasaran perubahan perilaku yang kami pertimbangkan adalah memodifikasi perilaku anak yang berkekurangan, yaitu perilaku tidak fokus belajar, dikarenakan sampai saat ini Baiti masih belum dapat membaca, menulis, dan berhitung, yang dimana anak sering tidak fokus saat belajar. Selanjutnya, dalam praktek modifikasi perilaku ini yang akan digunakan tekniknya adalah teknik reinforcement positif, yang dimana teknik reinforcement positif adalah sesuatu yang dapat berupa benda atau peristiwa yang dihadirkan dengan segera sebagai akibat dari suatu perilaku, dan dengannya perilaku tersebut meningkat frekuensi kemunculannya. Pemilihan teknik modifikasi perilaku tersebut menggunakan teknik reinforcement positif karena anak yang mudah bosan saat belajar dan anak yang mudah cepat lelah saat belajar, dan serta tidak adanya motivasi belajar pada anak. Nah, selain itu karena anak suka menginginkan perhatian dari orang-orang. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan mengenai rancangan program modifikasi perilaku. Yang pertama yaitu nama subjek, Nurbaiti, usia 10 tahun, perilaku berkelebihan atau berkekurangan. Yang kami akan modifikasi adalah perilaku berkekurangan, yang dimana anak tidak dapat fokus belajar. Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai adalah anak mampu fokus dalam belajar dalam waktu minimal 5 menit. Kemudian lokasi pelaksanaannya yaitu rumah. Baiklah, selanjutnya yaitu perkiraan pelaksanaan modifikasi perilaku. Untuk waktunya sendiri adalah pada yang pertama itu hari Rabu tanggal 10 November 2021 jam 9 sampai jam 10 WITA. Untuk teknik modifikasi perilaku yang digunakan adalah teknik reinforcement positif. Kemudian media pendukung pelaksanaan modifikasi perilakunya adalah pujian dan permen. Kemudian desain penilaiannya yaitu baseline A1. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatannya untuk baseline 1, anak disediakan seperti
anak disediakan alat belajar seperti meja dan alat tulis. Kemudian anak disuruh untuk mengikuti tulisan huruf. Kemudian anak hanya diamati beberapa lama. Anak dapat fokus dalam mengerjakan. Nah, di sini mengukur dan mencatat seberapa lama anak dapat fokus belajar dengan menggunakan durasi. Kemudian untuk perkiraan kegiatan selanjutnya yaitu pada hari Jumat 12 November 2021 jam 9 sampai jam 10 WITA, yang dimana menggunakan teknik reinforcement positif. Kemudian alat untuk penunjang tekniknya itu pujian dan diberikan minuman. Kemudian selanjutnya intervensi. Kemudian untuk tahap-tahapnya itu pertama, anak disediakan alat belajar seperti meja dan alat tulis. Kemudian anak disuruh untuk mengikuti tulisan huruf. Kemudian anak diberitahu apabila dapat menulis dengan baik, maka akan diberikan reward. Kemudian menghitung durasi anak dapat fokus belajar, dan selanjutnya pemberian reward. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan dilakukan pada Minggu 14 November 2021 jam 9 sampai jam 10. Teknik yang digunakan adalah teknik reinforcement positif, kemudian diberikan pujian dan mainan kecil. Untuk kemudian selanjutnya baseline A2. Kemudian tahapnya yaitu anak disediakan alat belajar seperti meja dan alat tulis, anak disuruh untuk mengikuti tulisan huruf, dan selanjutnya pada tahap ini anak tidak diberi reward dan hanya diamati serta dibandingkan dengan baseline 1. Silap ya.